Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmiati, NIM 860190716. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul praktikum lensa cembung dan cermin cekung. Alat dan bahan yang akan saya gunakan pada kegiatan kali ini yaitu ada meja optik, kemudian lensa cembung, cermin cekung, layar, dan sumber cahaya lilin atau lampu. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama untuk menentukan jarak titik api lensa cembung, kemudian menentukan kekuatan lensa cembung dan menentukan jarak titik api cermin cekung. Lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya dan termasuk dalam kelompok lensa konvergen. Lensa ini memiliki kemampuan untuk membiaskan dan mengumpulkan sinar cahaya yang datang sejajar sumbu utama menuju satu titik yang disebut fokus. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam seperti bagian dalam mangkuk dan bersifat konvergen. Cermin ini mampu memantulkan cahaya sejajar yang datang menuju satu titik fokus di depan cermin. Sama seperti lensa cembung, pembentukan bayangan pada cermin cekung juga ditentukan oleh posisi benda terhadap fokus dan pusat kelengkungan cermin. Pada percobaan lensa cembung, saya menggunakan peralatan yang ada di sekitar kita, yaitu saya menggunakan kacamata baca ya, yang bisa memperbesar huruf seperti kaca pembesar. Nah, didapatkan hasil pengamatan yaitu terhadap pembentukan bayangan dengan memvariasikan jarak benda terhadap lensa. Berdasarkan hasil praktikum, ketika benda diletakkan pada jarak lebih dari 2 kali panjang fokus, bayangan yang terbentuk berada di antara titik fokus dan 2 kali fokus bersifat nyata, terbalik dan berukuran lebih kecil dibandingkan benda asli. Ketika benda diposisikan tepat pada 2 kali panjang fokus, bayangan yang terbentuk juga berada pada 2 kali fokus dengan ukuran sama besar, nyata dan terbalik. Selanjutnya, saat benda ditempelkan antara 1 hingga 2 kali panjang fokus, bayangan terbentuk di belakang 2 kali fokus dan bersifat nyata, terbalik serta diperbesar. Pada kondisi benda berada tepat di titik fokus, bayangan tidak dapat ditangkap pada layar karena sinar yang keluar menjadi sejajar. Sedangkan ketika benda diletakkan lebih dekat dari panjang fokus, bayangan yang diamati menjadi maya, tegak, diperbesar dan berada di sisi yang sama dengan benda sehingga hanya dapat dilihat melalui lensa, bukan hanya pada layar. Secara keseluruhan, hasil percobaan menunjukkan bahwa perubahan posisi benda terhadap lensa cembung sangat mempengaruhi sifat bayangan yang terbentuk sesuai dengan teori pembiasan pada lensa konvergen. Kemudian, pada percobaan cermin cekung menggunakan sendok sebagai permukaan pantul, pengamatan dilakukan dengan menempatkan objek atau sumber cahaya kecil pada berbagai jarak di depan permukaan cekung sendok. Ketika benda ditempatkan cukup jauh dari sendok, bayangan yang terlihat melalui permukaan cekung tampak nyata, terbalik, dan berukuran lebih kecil. Saat jarak benda diperkecil mendekati titik pusat kelengkungan, bayangan terlihat semakin besar, namun masih nyata dan terbalik. Ketika benda diposisikan tepat pada jarak tertentu di mana sinar pantul keluar sejajar, bayangan tidak dapat diamati dengan jelas, menandakan bahwa posisi benda berada pada titik fokus cermin. Selanjutnya, ketika benda diletakkan lebih dekat dari titik fokus sendok, bayangan berubah menjadi maya, tegak, dan diperbesar sehingga hanya dapat dilihat langsung melalui permukaan cekung, bukan pada layar. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil praktikum bahwa jarak fokus lensa dan cermin dapat ditentukan secara eksperimen dengan mengamati hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan yang terbentuk pada lensa cembung. Pengukuran jarak fokus berhasil dilakukan menggunakan persamaan lensa tipis dan diperoleh nilai fokus yang sesuai dengan karakteristik lensa yang digunakan. Nilai kekuatan lensa juga dapat ditentukan melalui hubungan P1/F dengan satuan dioptri. Sementara itu, pada cermin cekung, jarak fokus diperoleh dengan menempatkan benda pada posisi yang menghasilkan bayangan
nyata di layar. Lalu jarak fokus ditentukan sebagai setengah dari jarak antara cermin dan pusat kelengkungan bayangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai jarak fokus cermin cekung yang digunakan masih sesuai dengan prinsip pemantulan cahaya pada cermin cekung. Secara keseluruhan, percobaan ini membuktikan bahwa pembentukan bayangan pada lensa cembung dan cermin cekung mengikuti hukum pemantulan dan pembiasan cahaya serta memungkinkan penentuan nilai fokus dan kekuatan lensa secara eksperimen. Terima kasih.